Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya, terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama. Dan kali ini kita masih di bab 5 tentang bangun segi banyak. Khususnya kita bahas di halaman 74 ya. Halaman 74 ini tentang penugasan ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas untuk soal kegiatan 5 ya. Adik-adik yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Langsung saja di sini penugasan halaman 74 ya. Di sini kita diminta menyediakan 12 batang korek api atau potongan lidi yang sama panjang ya. Nanti akan saya sediakan korek api ya. Kemudian sebanyak 12 batang korek api dapat dibentuk menjadi bangun segi banyak seperti gambar di samping ya, ini gambarnya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang pertama, coba temukan sebanyak-banyaknya bangun segi banyak lainnya yang dapat dibentuk dari 12 batang korek api. Nomor 2, gambarkan bangun segi banyak yang kamu temukan di buku latihanmu. Yang ketiga, tuliskan jenis setiap bangun tersebut, yaitu bangun segi banyak beraturan atau tidak beraturan. Oke adik-adik sekalian, langsung saja ya kita praktekkan. Ini bukunya saya taruh di samping ya. Oke, jadi kita sediakan dulu 12 batang korek api ya. Ini saya punya korek api, saya ambil 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali 2 12. Kita cek lagi adik-adik sekalian ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 12 batang. Selanjutnya kita bentuk bangun seperti pada gambar ini ya adik-adik sekalian ya. Ini kita bentuk bangunnya ya seperti gambar ini. Oke, berarti kita mulai dari yang sebelah sini ya. Ya, ini ada 2. Kemudian turun ke bawah 1. Ya, ke kanan 1. Kemudian ke bawahnya 2. 1, 2. Oke. Kemudian ke samping kiri 3. 1, 2, 3. Oke, kemudian ke atasnya 3. 1, 2, 3. Oke adik-adik sekalian ya, ini sudah terbentuk kira-kira bangunnya seperti ini ya di gambar. Nah, pertanyaan selanjutnya, coba temukan sebanyak-banyaknya bangun segi banyak yang dapat dibentuk dari 12 batang korek api. Lah, ini ya, ini adalah bangun segi banyak. Bisa juga kita bentuk lagi ini. Ya, ini kita jadikan persegi. Nah, ini dari 12 batang korek api bisa kita bentuk seperti ini. Kemudian bisa juga kita jadikan bentuk segitiga ya adik-adik sekalian. Ini persegi, kemudian segitiga sama sisi, berarti ini setiap sisinya ini ada 4 ya. Oke, 4, 2, 3, 4. Nah ini kurang lurus ya ini. Kalau tadi awalnya bentuknya ya seperti ini, kemudian saya bentuk persegi, kemudian saya bentuk segitiga ya. Kemudian bisa juga saya bentuk ini segitiga sama sisi ya adik-adik sekalian ya. Ini termasuk bangun segi banyak yang beraturan. Persegi tadi juga bangun segi banyak beraturan, bisa juga kita bentuk menjadi segitiga ya.
segitiga siku-siku. Nah, oke. Kalau ini bangun segi banyak tidak beraturan ya adik-adik sekalian ya, karena besar sudutnya berbeda ya. Kalau segi banyak beraturan, ingat ya, panjang sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Bisa juga kita bangun segi banyak yang tidak beraturan lagi, yaitu persegi panjang. Ya, ini misalnya ini berarti kita jadikan, karena 12 berarti di sini 4. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Di sini 2. Ya, ini ya. Ini terbentuk persegi panjang. Ini juga bangun segi banyak yang tidak beraturan ya, karena panjang sisinya tidak sama semuanya, walaupun di sini besar sudutnya sama. Nah, itu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, jadi ini soal nomor 1, selanjutnya gambarkan bangun segi banyak yang kamu temukan di buku latihanmu. Nah, tadi yang sudah kita temukan bisa digambarkan adik-adik sekalian ya, ini sudah saya gambarkan ya. Ya, tadi yang segitiga udah kita bentuk persegi. Nah, bisa juga segi 6 beraturan, segi 12 beraturan. Ini yang segi banyak beraturan ya, segi 6 beraturan. Berarti nah, kita bentuk seperti ini ya. Ini bisa jadi segi 6 beraturan juga ya kalau kita bentuk adik-adik sekalian ya. Sini 2, sini 2. Nah, ini kalau kita bentuk segi banyak yang beraturan, berarti setiap sisinya ada 2. Nah, ini kurang geser sedikit. Nah, ini segi 6 beraturan, berarti ini juga segi banyak beraturan. Bisa juga nanti kita buat menjadi segi 12 beraturan. Nah, itu kalau kita gambarkan di buku latihan jadi seperti ini ya adik-adik sekalian ya. Jadi ini ya, bisa segitiga sama sisi, persegi ya. Persegi tadi berarti karena 12 berarti di sini 3 ya, 3 kali 4 12. Kemudian kalau segitiga sama sisi tadi berarti setiap sisinya kita buat berarti 4 ya, 4 kali 3 12. Kalau segi 6 beraturan tadi tiap sisinya 2 ya, 2 kali 6 12. Bisa juga segi 12 berarti tiap sisinya ada 1 ya. Nah, ini bisa terbentuk segi 12. Nah, tuh. Kemudian kalau kita gambarkan segi banyak yang tidak beraturan tadi bisa kita buat persegi panjang ya. Jajar ginjang ini belum saya coba ya, nanti adik-adik bisa dicoba ya. Bisa juga ya, tadi segitiga siku-siku yang udah kita coba ya. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya, tuliskan setiap jenis bangun tersebut, yaitu bangun segi banyak beraturan atau tidak beraturan. Lah nih ya, ini berarti sudah saya kelompokkan. Kalau adik-adik setelah digambar kemudian dikelompokkan ya. Kalau yang beraturan berarti bisa segitiga sama sisi, persegi, segi 6 beraturan, dan segi 12 beraturan ya. Itu kalau untuk yang segi banyak tidak beraturan, di sini bisa dibuat persegi panjang tadi, segitiga siku-siku, trapesium, jajar ginjang ataupun belah ketupat ya. Itu adik-adik sekalian untuk pembahasan soal penugasan ya di halaman halaman 74. Jadi dari gambar awal seperti ini ya, selanjutnya adik-adik tadi bisa dibentuk menjadi bangun segi banyak. Dan ingat, segi banyak itu terdiri dari gabungan beberapa sisi dan memiliki sudut ya. Jadi bangun datar tertutup ya, bangun datar tertutup itu pengertian segi banyak ya. Tertutup, memiliki beberapa sisi dan tidak ada garis lengkungnya, itu segi banyak. Kemudian kalau yang membedakan antara segi banyak beraturan dan tidak beraturan, kalau segi banyak beraturan itu semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar ya. Kalau yang tidak beraturan berarti bisa sisinya yang tidak sama panjang atau bisa sudutnya yang tidak sama besar. Itu adik-adik sekalian ya untuk pembahasan penugasan halaman 74, dan juga mengingatkan tentang bangun segi banyak dan bukan segi banyak serta segi banyak beraturan dan tidak
beraturan ya. Saya rasa cukup sekian ya, dan terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.